Puas banget rasanya. Rocky Gerung kalah telak. Nggak bisa menjawab. Padahal pertanyaannya sederhana. Malah cuma bisanya menghela nafas. Pitra berhasil menyudutkan Rocky Gerung yang selama ini terkenal kowar-kowar. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton videonya. Ya, masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal termasuk pupu papa segala macam. Yang Ya, adalah laporkan. bagian dari Pupu papanya siapa? Tuh kan? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Saya pesimis yang Ya, dukung. rasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu. Anda ngomong dong, Oke, saya sampaikan ngomong, oke. kepada publik. Oke, saya Siapa? ngomong sekarang. Tunjukin. Oke, saya Kita ngomong geruduk sekarang. gitu loh sama-sama. Siapa? Saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Tidak, saya berbicara itu. Tunggu, saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Rocky Gerung. Tidak bicara dengan Anda. Saya Bukan. Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi Biar bukannya tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini Ya, saya samar. Saya punya Dia bukti pemikirannya soal nanti kejahatan ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden gitu. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bu Rocky. Saya jawab pelan ya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sama. Ini gimana nih teman-teman? Rocky Gerung loh. Ditanya sama Pitra, siapa Fufu Fafa? Sebut namanya. Hal sederhana itu loh. Rocky Gerung malah muter-muter. Muter sana, muter sini. Jawabannya gitu-gitu aja. Malah menyuruh Pitra untuk menonton. Katanya sudah menyampaikan sebanyak 8 kali di forum ini. Lah. Kok malah nyuruh orang lain? Bukannya menyebutkan, malah menyuruh dan terkesan menyulitkan. Waduh, ini gimana? Oke. Ini berapa jam lagi nih kita Oke. harus menonton video-video Anda gitu? Oke, sudah 8 kali berarti. Siapa? Oke, saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali. 8 episode. Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Tidak akan nonton 8 episode Anda. Oke. Buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok. Oh, ibu papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu saya jawab aja. Kalau Ya. ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini, closing Oke. statement saya sebutin ya, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang filosofis. Kita bicara hukum. Di sini Rocky Gerung dibuat kalah telak. Padahal pertanyaan sederhana. Siapa itu Fufu Fafa? Coba sebutkan dengan gamblang. Kan itu yang diminta, yang ditanyakan sama Pitra di sini. Tapi kenapa sih? Apa susahnya sih? Kenapa malah jawabannya muter-muter gitu, keliling-keliling, sampai menyentil masalah kedunguan. Makanya ini sudah kepanasan Bang Pitra. Ini bukan masalah kedunguan di sini. Dia sudah kesel banget tuh. Meminta siapa Fufu Fafa ini yang dituding-tuding sama kelompok Rocky Gerung. Ada juga Roy Suryo dan orang-orang yang selama ini kita tahulah sakit hati terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tapi hal sesimpel itu sampai sekarang enggak juga disebutkan sama Rocky Gerung. Ini gimana teman-teman?
ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum. Nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya. Apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Rakyat juga nggak ingat lagi. Rakyat pasti sudah tahu. Rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Lagi-lagi Rocky Gerung kalah telak, kalah debat, dibuat tak berkutik oleh lawan-lawan debatnya. Kali ini adalah Bu Irma Chaniago yang mencoba menyekat mat ini Rocky Gerung. Yang kita tahu kan selama ini sosok Rocky Gerung atau Bung Rocky ini banyak koar-koarnya dan banyak menyudutkan, menyerang Pak Jokowi dan Mas Gibran terhadap filosofi-filosofi yang ia gunakan dengan sistem pemikiran pribadinya yang dianggap seolah-olah apa yang disampaikannya itu adalah benar. Sedangkan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Gibran semuanya salah total. Akademisi bilang dungu. Nah, di sini Bu Irma marah betul kepada orang-orang ini, terutama terhadap Rocky Gerung ya. Kalau kita tahu kan bagaimana cara bicara Rocky Gerung selama ini, tidak ada filternya sama sekali. Kita maksudkan Gibran Raka Buming Raka dan musyawarah dengan Ridho Allah SWT. Teknis tentang FUFAPA itu sudah kita presentasikan berulang kali. Secara teknis, bukan hanya dengan para termul, ya, bukan hanya para buzzer yang hanya bisa ngomong, nerocos, otak pembicaraan. Saya berani mempertanggungjawabkan, tidak hanya Amru bin Anas, tapi Amru bin Nolong. Apa adalah 99,9% itu adalah Gibran. Waduh. Ini gimana teman-teman? Roy Suryo dalam momen ketika mendesak untuk pemakzulan Gibran, kemudian ikut juga berbicara kalau Gibran itu katanya adalah fufu fafa. Dia yakin 99,99%. Aduh. Bukti apa? Kira-kira bukti apa yang dimiliki oleh Roy Suryo sehingga yakin sekali Gibran Wapres RI merupakan fufu fafa, pemilik akun fufu fafa. Ini gimana teman-teman? Kalau menurut kalian ucapan, tudingan, tuduhan Roy Suryo ini terhadap Wakil Presiden RI. Menarik kemarin, katanya pulang dari Vatikan. Ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan, tiba-tiba kena alergi berat. Ya dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya, sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasa alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizin hilang. Nih sampai moon face gitu wajah. Bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa bisa disebut gangguan udah. Gangguan kejiwaan. Waduh. Tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, sehingga Rocky Gerung ini lagi di lain kesempatan soal penyakit Pak Jokowi. Dia menilai kalau sakit yang dialami oleh Pak Jokowi ini adalah bagian dari gangguan kejiwaan. Waduh. Gimana teman-teman? Gimana nih menurut kalian? Tuliskan pendapatnya, komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Lagi-lagi Rocky Gerung menyerang Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi dengan sebutan Pak Jokowi alami gangguan kejiwaan.
Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Mereka lebih tahu dari saya. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Salah satu orang juga yang menafsirkan, yang mencoba menebarkan narasi soal perpecahan antara Prabowo dan Jokowi, alias menuding kalau Prabowo dan Jokowi itu sudah pecah kongsi. Salah satunya adalah dari pengamatan Rocky Gerung. Di beberapa kesempatan ia menyampaikan kalau Prabowo, Presiden RI ke-8, dengan Jokowi sudah pecah kongsi alias tidak sejalan lagi. Dan di sini Presiden Prabowo menyindir keras dan kemudian membantah mengenai pengamatan-pengamatan keliru dari beberapa orang dan dari beberapa pihak yang mencoba menyebarkan narasi-narasi tidak benar mengenai hubungannya dengan Presiden ke-7, Pak Jokowi. Waduh, ini gimana teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.